Dan sekarang karena kita berbicara literasi, jadi barangkali secara spesifik medianya adalah huruf begitu. Apa medianya kalau anak apa namanya gen gen milenial, generasi milenial yang sekarang barangkali bukan hanya sekedar huruf tapi sudah pada bahasa apa ya, bahasa kode di komputer begitu, sudah berbicara algoritma begitu. Tapi kira-kira apa namanya, karena saya ditaruh di depan ini untuk merepresentasikan generasi saya sebelum pra internet, jadi saya membicarakan huruf saja, membicarakan buku begitu. Jadi kira-kira apa, bahwa karena manusia itu mengenal huruf, karena itu mengenal formasi, yang bisa mengenal tulisan, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka itu yang menghasilkan peradaban. Lalu apa pentingnya literasi, atau apa fungsi literasi bagi pembangunan peradaban yang lebih baik? Ketika internet belum belum sekencang sekarang, ketika akses literasi belum sebanyak sekarang, bagaimana mereka dulu ketika ingin mengakses literasi gitu? Apakah mereka langganan koran harian gitu, atau mungkin langganan majalah-majalah? Tentu Mas Lutfi yang bisa menjawabnya. Nah, mungkin kita bisa lanjut kepada Mas Lutfi untuk memberikan pandangannya perihal literasi dan peradaban, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore teman-teman. Judulnya literasi dan peradaban. Ya. Literasi dan peradaban. Saya tadi pertanyaannya, bagaimana generasi saya ini mengakses informasi, Pak? Saya rasanya merasa tua. Selisih umur ini ya, selisih umur 10 tahun ke 15 tahun, rasanya kayak saya hidup di masa pra internet, di masa ketika buku itu susah, informasi itu susah diakses, televisi belum masuk ke desa-desa. Sebetulnya begitu, tapi begini, apa, barangkali memang cara konsumsi informasi antara saya dan Mas Akib dan Mas Faiz itu mungkin mengalami perbedaan, tapi saya kok tidak terlalu melihat ada perbedaan yang signifikan begitu, bahwa apa namanya, bagaimana cara ketiga generasi yang direpresentasikan di depan ini mengkonsumsi informasinya itu kok juga tidak terlalu berbeda begitu. Ya, apa namanya, saya juga membaca buku, saya juga membaca koran, saya juga melihat televisi. Mungkin apa namanya, kalau generasi kita itu yang tidak kita jumpai mungkin ini, mendengarkan radio. Kalau mendengarkan radio barangkali generasi kita itu sudah tidak terlalu apa namanya, mengkonsumsi informasi itu dengan mendengarkan radio, lebih banyak menggunakan gawai. Saya sendiri pun juga begitu, juga menggunakan gawai karena apa, pertama kali saya menggunakan handphone itu usia SMA. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin usia SD, tapi itu saya pikir tidak terlalu membuat kita itu berbeda dalam hal mengakses. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2005. Tidak terlalu berbeda lah. Tapi apa namanya, begini, kira-kira kalau kita berbicara tentang literasi dan peradaban itu, saya membayangkan peradaban itu kan sesuatu yang besar, sesuatu yang apa namanya, yang megah begitu, dari hasil daya cipta manusia begitu ya. Karena tidak ada spesies yang lain istilahnya yang tinggal di bumi ini yang mampu menghasilkan peradaban itu selain kita, selain manusia. Barangkali gajah, apa namanya, sapi,
atau hewan-hewan yang lain itu tidak menghasilkan peradaban, hanya spesies kita yang menghasilkan peradaban, karena hanya kita yang dianugerahi oleh akal pikiran, sehingga masih kita sebagai satu spesies begitu bisa bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama, yang akhirnya lahir satu peradaban, sehingga kita itu bisa hidup bersama-sama begitu, bisa hidup berjejaring, bisa bekerja sama. Jadi saya membayangkan peradaban jelas tidak bisa dilepaskan dari literasi begitu, dari informasi, dari dari data, dari bagaimana manusia itu berkomunikasi begitu. Lalu saya itu pas kemarin di WA sama Mas Fahmi itu disuruh buat tulisan singkat begitu, literasi dan peradaban. Kalau saya mau menjelaskan apa itu literasi, apa itu peradaban, saya pikir itu sudah tersedia di Google atau di buku-buku tentang definisi tentang literasi dan peradaban. Tapi kira-kira saya ingin barangkali nanti akan refleksi, karena sebenarnya saya dihadirkan di sini kan dalam bahasanya Mas Fahmi itu Mahanani generasi lama gitu, terus dalam bahasanya Mas Sirot itu dia itu sampai terheran-heran begitu, piye ya Mas Lutfi atau Lutfi ini kok spesies ini cara mengakses informasinya bagaimana, sehingga dia terheran-heran sampai ada pertanyaan gitu. Kira-kira nanti saya akan berefleksi, tapi akan mencoba untuk mengaitkan supaya barangkali akan menjadi bahan diskusi kita bersama nanti, literasi dan peradaban. Saya membayangkan teman-teman boleh mempunyai definisi yang lain tentang peradaban, tapi kira-kira saya ingin menggunakan definisi saya sendiri tentang peradaban itu, ya peradaban hanya lahir karena adanya spesies kita, spesies manusia ini. Di luar spesies manusia tidak menghasilkan peradaban, dan peradaban barangkali itu saya sederhanakan dengan bagaimana kita itu bisa hidup bersama begitu, bisa hidup lintas bisa bekerja sama lintas etnis, lintas ras, lintas kepercayaan. Kira-kira itu sehingga dari bentuk kerjasama tadi lahir sistem sosial, lahir sistem politik, lahir tradisi, lahir adat, lahir berupa dari adat atau tradisi itu dimaterialkan, dibendakan. Itu saya pikir itu hanya lahir di spesies kita, karena spesies kita itu yang bisa mencerna informasi, yang bisa mengenal istilahnya bisa berkomunikasi melalui media kata-kata. Dan sekarang karena kita berbicara literasi, jadi barangkali secara spesifik medianya adalah huruf begitu. Medianya kalau anak gen milenial, generasi milenial yang sekarang barangkali bukan hanya sekedar huruf, tapi sudah pada bahasa bahasa kode di komputer begitu, sudah berbicara algoritma begitu. Tapi kira-kira karena saya ditaruh di depan ini untuk merepresentasikan generasi saya sebelum pra internet, jadi saya membicarakan huruf saja, membicarakan buku begitu. Jadi kira-kira bahwa karena manusia itu mengenal huruf, karena itu mengenal informasi, kan bisa mengenal tulisan, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka itu yang menghasilkan peradaban. Lalu apa pentingnya literasi, atau apa fungsi literasi bagi pembangunan peradaban yang lebih baik? Barangkali kira-kira tujuannya ke arah sana. Jadi apa sih fungsi literasi ini bagi pembangunan peradaban? Dan jelas yang dituju adalah peradaban yang maju begitu ya. Nah, peradaban yang maju tentu nanti kita akan berbeda-beda definisi, tapi kira-kira bahwa literasi itu disangkutkan dengan peradaban di tema kita itu. Sebenarnya apa sih fungsi literasi? Kenapa sih manusia harus
berliterasi sehingga dia menghasilkan peradaban yang baik, kira-kira begitu. Nah, eh, kalau kalau saya merefleksikan itu barangkali begini, saya tidak nanti kalau untuk teori biar dijelaskan Mas Hafiz, Mas Akib sama Mas Sirot. Tadi saya ingin berefleksi saja apa namanya kira-kira peradaban peradaban dan literasi itu bagaimana. Uh, saya itu kemarin sebelum acara ini ya diingatkan oleh Facebook itu ternyata saya itu sudah berada di Mahanani itu sudah 10 tahun. Jadi 2015 apa namanya saya awal-awal berkegiatan di Mahanani itu apa namanya saya terlibat di kepanitiaan Kediri Lautan Buku. Kediri Lautan Buku bersama teman-teman yang lain. Kediri Lautan Buku itu kan bertujuan untuk mempromosikan buku, mempromosikan kegiatan membaca kepada masyarakat Kediri. Tapi yang apa namanya yang penting bagi saya itu yaitu penting tapi justru cerita di balik itu kalau kita berbicara tentang peradaban itu karena dengan saya beraktivitas di Mahanani itu saya memperoleh satu ekosistem yang menurut saya itu bahasa dalam tanda kutipnya sehat begitulah untuk sederhananya. Jadi satu ekosistem yang sehat sehingga walaupun saya dan teman-teman itu tidak bisa mengklaim kelompok atau Mahananian itu membangun satu peradaban yang lebih baik, tapi setidaknya saya melihat bahwa teman-teman saya sendiri dalam kehidupan individual mereka itu menjadi manusia-manusia yang setidaknya tidak menjadi beban bagi masyarakat begitu. Dan untuk tidak menjadi beban di masyarakat itu saya berhutang banyak kepada Mahanani salah satunya. Hutangnya itu dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk banyak hal. Saya bisa menceritakan itu secara spesifik, tapi saya ingin juga menceritakan pengalaman teman-teman seangkatan saya yang lain di Mahanani begitu. Jadi saya itu mengenal dua lulusan SMK itu berkegiatan di Mahanani karena di Mahanani itu kita itu sebagai komunitas terbuka begitu ya buku tapi kegiatannya itu tidak istilahnya tidak hanya tertuju di kegiatan membaca begitu tapi kegiatan berjejaring dan ketika saya mengingat-ingat itu ketika saya membicarakan itu dengan Mas Naim pendiri Mahanani pertama kali itu saya mengatakan begini, Mas Naim saya itu berhutang banyak kepada Mahanani dan teman-teman yang lain itu berhutang banyak kepada Mahanani. Sekolahnya itu kira-kira di Mahanani ini. Saya mencontohkan ada 2 teman yang lulus SMK tadi. Saya tidak membayangkan kalau mereka itu tidak berkegiatan di dalam lingkungan yang sehat ini ya. Mereka akan memiliki jejaring-jejaring yang akhirnya pasca kehidupan sekolah atau di fase kehidupan selanjutnya yang mereka memang harus hidup secara mandiri begitu. Jejaring-jejaring yang ada di Mahanani itu betul-betul memberikan manfaat bagi mereka sehingga saya melihat mereka bisa mandiri, mereka bisa berdaya itu ya karena dari jejaring-jejaring yang ada di Mahanani ini. Saya sendiri pun juga begitu. Teman-teman bisa lihat di sini ada bangunan bambu. Saya sekarang sudah fokus di pekerjaan itu pendirian bangunan kayu. Tapi sebenarnya juga tidak ceritanya itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari Mahanani. Jadi di Mahanani dulu ada seseorang yang terbiasa menggarap event desain begitu. Lalu saya seringkali diajak karena saya berkegiatan di Mahanani sehingga saya sering diajak hubung-hubung begitu melihat desain rumah, desain arsitektur, desain kafe atau desain tempat-tempat begitu yang akhirnya itu menginspirasi saya untuk
sebenarnya arsitektur berbahan alam itu menarik ya, dari bahan kayu, dari bahan bambu yang di kemudian hari itu saya geluti dan menjadi apa ya, di istilahnya menjadi kegiatan sehari-hari saya yang barangkali selain mengurus apa namanya, selain mengurus anak, waktu saya banyak dihabiskan untuk mengurus kayu itu. Dulu awal mulanya itu berangkat dari karena saya itu dimahami, saya kenal dengan orang, lalu saya dikenalkan kepada dunia arsitektur itu, sekarang itu akhirnya saya geluti. Dan sama dengan seperti teman SMK tadi, kira-kira kami itu bisa bisa bergaya, bisa mandiri itu ya karena jejaring yang ada di Mahanani begitu. Lalu apa sih yang diberikan Mahanani selain jejaring? Barangkali jejaring itu tidak akan terlalu efektif ketika bertemu begitu, kita juga tidak ada muatan apapun yang dibicarakan begitu ya. Jadi begini, kaitannya dengan literasi adalah saya itu membaca bukunya ini, saya membaca bukunya Neil Gaiman sama Mario Vargas Llosa. Itu satu poin yang menarik itu, dia mengatakan begini, bahwa buku, tapi secara spesifik dia mengatakan sastra. Tapi saya ingin mengatakan itu bukan sastra, apa namanya, buku lah atau literasi lah. Itu membuat apa namanya, manusia itu mengenal satu kehidupan lain selain kehidupan sehari-hari yang dia jalani begitu. Apa namanya, buku itu memungkinkan manusia itu mengenal dunia imajinasi, dunia fantasi, dunia yang tidak nyata, dan itu ternyata apa namanya, ketidaknyataan kehidupan di balik yang nyata tadi itu penting untuk membuat apa namanya, untuk membuat manusia itu menjadi tidak puas dengan kondisi kita sekarang. Jadi apa namanya, membaca dengan aktivitas membaca yang menjadikan pembaca itu tidak puas dengan kondisi dia sekarang, barangkali apa namanya, itu loh yang memberi dorongan kepada manusia itu untuk membangun peradaban. Jadi apa, ada orang yang ini ya, ada apa, barangkali ini seseorang yang tidak membaca itu barangkali lebih ini, hidupnya itu akan lebih tentram, akan lebih tenang, akan lebih sedikit gelisah, akan lebih sedikit apa, nyaman begitu. Tapi sebagai pembaca, kita itu sebenarnya sedang masuk kepada wilayah yang dipenuhi oleh kecemasan, yang dipenuhi oleh ketidakpuasan, yang dipenuhi oleh apa namanya, kegairahan untuk mengubah situasi kita sekarang. Dan itu apa namanya, dorongan itu yang saya pikir yang akan membangun peradaban itu menjadi lebih baik begitu. Lalu apakah dorongan itu hanya muncul dari buku-buku yang dibaca, atau dari huruf-huruf yang dibaca, dari buku-buku yang dibaca? Karena kan kalau tadi pertanyaannya Mas Sirot, cara mengkonsumsi apa namanya, generasi sekarang itu sudah beda, sudah ada podcast, apa namanya, sudah ada macam-macam saluran informasi yang lain. Tapi karena barangkali saya termasuk manusia lama kalau dalam bahasanya Mas Sirot itu, jadi saya masih percaya bahwa podcast itu tidak akan menggantikan kedalaman buku, kedalaman pembacaan. Jadi bagaimana imajinasi seseorang itu dibangun, bagaimana fantasi dibangun, bagaimana kegairahan apa namanya, kita akan satu kehidupan yang lain itu dibangun. Itu apa namanya, saya masih meyakini bahwa itu hanya didapatkan lewat aktivitas membaca begitu, entah buku digital atau buku berbentuk fisik. Podcast barangkali juga apa namanya, mampu merangsang manusia begitu, tapi saya masih apa namanya, merasakan keintiman kita sebagai individu terhadap apa namanya, terhadap diri kita sendiri itu dibangun dengan sangat intim itu ketika
kita itu membaca buku alih-alih mendengarkan podcast ataupun mendengarkan ceramah. Karena dengan mendengarkan podcast, mendengarkan ceramah itu apa ya? Informasi itu berjalan satu arah, apa namanya dialog di dalam diri itu barangkali terjadi, tapi saya merasa bahwa tingkat keintiman seseorang untuk berdialog dengan dirinya sendiri itu menjadi berbeda, apa namanya lebih dalam menggunakan buku. Dan saya pikir pentingnya seorang membaca buku, tetap membaca huruf alih-alih mendengarkan begitu, apa namanya, dalam hal membangun peradaban itu tadi. Jadi muncul kegelisahan, muncul ketidakpuasan atas situasi saat ini, apa sehingga apa seseorang itu ingin mengubah keadaan. Tapi begini juga loh, kan kita oleh agama kita kan juga harus dituntut bersyukur begitu, menerima keadaan. Saya pikir itu apa nih sesuatu berada di ranah yang berbeda. Jadi kegelisahan kita akan apa akan situasi yang sekarang itu berbeda dengan apa namanya yang dimaksud. Kita harus bersyukur, harus menerima ini random atau apa begitu ya. Tapi nanti paling kira-kira teman-teman lah yang bisa mengelaborasi itu lebih jauh. Tapi saya pikir apa namanya kaitan antara literasi dengan peradaban, yaitu adalah literasi itu merangsang manusia untuk tidak puas dengan kondisi saat ini, sehingga ada hasrat, ada kegairahan untuk mengubah situasi. Dan saya pikir teman-teman berkumpul di sini itu salah satunya juga didorong oleh apa namanya rasa tidak puas, rasa tidak apa ya, hasrat untuk mengubah situasi sekarang untuk menjadi lebih baik dari apa namanya versi masing-masing kita. Tapi kira-kira karena kita berjejaring sehingga versi-versi itu versi-versi yang kira-kira saling bertaut, saling berkelindan begitu. Oke, paling sementara begitu apa namanya kaitan antara peradaban dan literasi yang bisa saya uraikan. Nanti teman-teman bisa memperdalam itu lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi.